Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Reni Guniasari. Today we're gonna discuss about pronouns. We're gonna use deductive method or direct instructions. I will explain all the material. After that, I will give some example. And the last, you will practice about the material. So, let's get started. Di video kali ini, kita akan belajar tentang pronoun. Di sini, saya bakal jelasin pronoun itu apa, fungsinya untuk apa, dan jenis-jenisnya ada apa aja. Dan buat kalian, pastiin buat nonton videonya ya. Oke, kita langsung aja masuk ke definisi dari pronoun itu apa. Definisi pronoun. Apa sih pronoun itu? Di bahasa Indonesia, pronoun itu dikenal dengan nama kata ganti. Jadi, pronoun ini adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun. Nah, di sini ada berbagai macam pronoun atau kata ganti. Jenis-jenis pronoun antara lain ada personal pronoun. Personal pronoun ini adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda yang spesifik. Orang atau misalkan hal-hal lain yang spesifik, dan jenis kata ganti ini bisa berubah tergantung perannya. Apakah sebagai subjek, apakah sebagai objek, atau apakah sebagai posesif ataukah refleksif. Dan jumlah atau banyaknya orang seperti jamak atau tunggal, singular or plural, itu juga bisa mempengaruhi terhadap personal pronounnya. Atau misalkan orang keberapa, orang ke-1, kedua, atau orang ketiga. Dan bahkan jenis kelamin kayak male or female itu juga bisa mempengaruhi perubahan dari personal pronoun. Tapi don't worry, sebenarnya agak susah kok, itu cuma label aja. Sebenarnya nggak susah. Coba kita lihat ya contohnya. Nah, ini di tabel ini, jadi dalam bahasa Inggris untuk kata ganti itu kurang lebih begini formatnya. Terus kenalin dulu kalau untuk subjek, untuk objek, posesif, dan refleksif. Jadi beda-beda fungsinya untuk subjek, untuk objek, untuk posesif, dan untuk refleksif. Jadinya, kata ganti ketika kita akan menyebut sesuatu sebagai subjek atau objek itu pasti akan berbeda kata gantinya. Jadi, gak sama. Oke, coba kita mulai dibuka sedikit demi sedikit dari mulai yang singular. Untuk yang singular atau kata kerja tunggal, untuk benda tunggal, ini kita ada tiga sudut pandangnya. Yang pertama ada first person, second person, atau third person. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama itu adalah I, jadi subjeknya itu disebutnya I. Orang kedua yaitu you. Orang ketiga yaitu he or she or it. Nah, kalau ini untuk singular ya atau tunggal. Kalau untuk jamak, posisinya di sini yang first personnya we, secondnya pakai you, third personnya pakai they. Ini as subject, sebagai subjek. Jadi sebagai subjek kata ganti tuh kayak gini. I, you, he, she, it, we, you, they. However, kalau kita memposisikannya sebagai objek, itu bakalan ganti I, bakalan ganti jadi me, you tetap you, he ini ganti jadi him, she berganti jadi her, dan it tetap it. We ganti jadi us, you tetap you, they menjadi them. Ketika dijadikan sebagai objek, kemudian kalau dijadiin posesif atau kepemilikan, misalkan kita nyebutin ini milik aku, itu punya kamu, ini punya dia, ini punya kita, ini yang dipakai. Me ganti jadi mine, you menjadi yours, he menjadi his, her menjadi hers, it menjadi its, us menjadi our atau ours, you menjadi yours, dan them menjadi their atau theirs. Paham ya? Kemudian untuk refleksif, kalau refleksif ini tuh lebih ke menekankan diri kita sendiri. Misalkan, I love myself. Aku sayang diriku sendiri. Nah, jadi
Kalau misalkan do it yourself, lakukan sendiri sama kamu gitu. Nah, untuk itu, kata itu ganti lagi, bukan sama seperti sebelumnya. Atau I atau mine ganti jadi myself, kemudian you jadi yourself, he jadi himself, she jadi herself, dan it jadi itself. Dan we ganti jadi ourself, dan you jadi yourself. Kalian misalkan tunggal ya. Kalau misalkan singular jadi yourself, kalau misalkan plural jadi yourselves. They menjadi themselves. Jadi ini adalah personal pronoun yang harus kita pahami baik-baik. Pahami secara betul-betul ya, karena ketika kita salah memakainya, itu juga bakalan ngaruh ke kalimatnya. Jangan sampai kita mau menuliskan objek, tapi kita malah pakai personal pronoun untuk di subjek. Tentang kata ganti, contohnya begini ya. Pak Arif adalah guru bahasa Inggris. Dia tinggal di Demak. Jadi, kata dia ini mengacu ke Pak Arif. Kalau di dalam bahasa Inggris, Mr. Arif is English teacher. He lives in Demak. He refers to Mr. Arif. Jadi, he itu mengacu ke Pak Arif. Contoh lagi, saya mempunyai seorang ibu. Saya sangat mencintai dia. Dia itu mengacu ke seorang ibu. I have a mother. I love her so much. Saya punya seorang ibu. Nah, her ini mengacu ke a mother. Her refers to a mother. Jadi, seperti ini ya. Sudah hampir paham ya. Selanjutnya ada demonstrative pronoun. Nah, perlu diketahui juga oleh kalian kalau misalkan dalam part of speech bisa aja salah satu istilah, misalkan ini ya, demonstratif ada di pronoun, ada di adjective, ada juga di adverb. Nah, itu bisa terjadi. Jadi sekarang kita bahas demonstrative pronoun. Jadi di sini demonstrative pronoun itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjuk benda. This, that, those. Ini ya, seperti ini nih. Seperti ini. Singular, kalian bisa pakai this and that. Kata this ini buat yang dekat kalian, that itu buat yang jauh dari kalian. Plural, ini kalau misalkan yang dekat dari kalian this, kalau yang jauh those. Ya, dan kemudian ada juga relative pronoun. Kalau relative pronoun, ini adalah kata ganti yang digunakan untuk menjelaskan suatu kata benda. Jadi, suatu kata benda mau dijelasin nih pakai relative pronoun. Relative pronoun itu ada 5. Yang pertama ada which, ada whom, ada whose, dan ada that. Satu-satu dari mulai which dulu ya. Which di sini berfungsi untuk menggantikan non-human subject or object. Misalkan subject or objeknya itu adalah topi, buku, pensil. Itu kan non-human. Kita bisa pakainya which untuk menjelaskannya. Nah, ini contohnya. The skirt you wore yesterday was mine. Jadi the skirt which you wore yesterday was mine. Ini the skirt you wore yesterday was mine. Jadi the skirt you wore yesterday was mine. Dan kemudian yang kedua ada who. Kalau who ini menggantikan human subject atau yang subjeknya tuh berupa orang. Kalau yang tadi kan bukan orang, kalau yang ini yang orang. Ya, the girl who bring me a bag is my sister. Girl, the girl ini kan orang, who makanya pakai who. Jadi gadis yang membawakan tas itu adalah adik saya. The girl who bring me a bag is my sister. Jadi who bring me a bag ini untuk menjelaskan kata the girl yang ini. Menekankan misalkan the girl is my sister, the girl yang mana, kayak which one, itu kan bakalan jadi kebingungan. Makanya dijelaskan dengan relative pronoun, sama seperti ini juga. The skirt ini pakai which ya, harusnya setelah skirt ini. The skirt which you wore was yesterday was mine. Nah, yang ketiga ini adalah whom.
Whom untuk menggantikan human object. Jadi kalau who itu menentukan subjeknya, kalau yang ini jadi objeknya. Nah, contohnya yang ini, the girl whom he is playing with. Nah, ini beda kan nadanya seperti ini. Tapi kalau ini whom he is playing with a student, nah itu adalah whom. Nah, yang selanjutnya itu adalah whose. Kalau whose ini menggantikan possessive pronoun atau pronoun yang kepemilikan tadi. Contohnya ini. The man whose hat you wear is my friend. Jadi, laki-laki yang topinya kamu pakai itu teman saya, gitu. Jadi, the man whose hat you wear. Jadinya, yang topinya kamu pakai. Jadi, kalau untuk menjelaskan, tapi mau pakai ada yang dia punya gitu. Your wear is my friend. Nah, itu yang whose. Dan yang terakhir adalah that. Kalau that, ini lebih umum. Ini bisa function as who, which, and whom. Jadi, ini lebih umum, bisa digunakan di mana-mana. Contohnya ini, bisa the skirt is you wore is yesterday was mine, atau bisa juga the girl that bring me a bag is my sister, atau bisa juga the girl that he's play with a student. Itu bisa. Nah, itu dia penjelasan tentang pronoun dalam bahasa Inggris. So far, kita udah belajar apa itu pronoun, terus contohnya kayak gimana, dan jenis-jenis pronoun. Semoga materinya bisa dimengerti dan bisa dipahami. Dan semoga juga bisa berguna buat kalian. Selanjutnya, kalian bisa latihan melalui Google Form yang sudah disediakan di sini. I think that's all for today. Thank you everyone. See you next time and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.